Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fauzan dari Program Studi Teknologi Informasi 2022. Seberapa seringkah Anda berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin memiliki kekurangan fisik, mungkin para penyandang disabilitas, atau mungkin ya terutama di tunarungu. Interaksi dengan mereka juga nggak sama caranya dengan interaksi dengan orang-orang biasa. Pada tunarungu sendiri di Indonesia untuk berkomunikasi ada yang namanya Bisindo. Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia adalah bahasa isyarat yang muncul secara alami dan digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat tunarungu di Indonesia. Pada tahun 2021 lalu, saya bersama teman-teman saya di SMA melakukan sebuah riset kecil tentang bagaimana interaksi masyarakat Indonesia dengan orang-orang penyandang disabilitas, terutama para tunarungu di sekitar mereka. Riset ini didasari oleh jumlah tunarungu yang bisa dibilang tidak sedikit. Terus lalu juga ada kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Misalnya seperti di ranah dunia kerja, di mana para penyandang disabilitas kurang memiliki kesempatan untuk bekerja. Lalu yang ketiga, adanya kesulitan berkomunikasi antara orang-orang penyandang disabilitas dengan orang-orang di lingkungan mereka. Riset yang kami lakukan merupakan berupa kuesioner melalui Google Form. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, lebih dari 50% responden jarang bertemu dengan para penyandang disabilitas. Para responden sebagian besar merasa interaksi antara mereka dengan para penyandang disabilitas itu biasa saja. Tidak sedikit juga yang memiliki interaksi baik di antara mereka. Lalu hampir 50% orang setuju kalau para penyandang disabilitas juga harus punya perlakuan dan hak yang sama dengan mereka yang tidak memiliki kekurangan fisik. Kekurangan keadaan para penyandang disabilitas yang ditemui responden lebih dari 30% dalam keadaan biasa, sekitar 30% dalam keadaan sangat baik hingga baik, hampir 30% dalam keadaan sangat buruk hingga buruk. Sisanya responden belum pernah menemui penyandang disabilitas. Sebagian besar responden juga sudah memiliki kesadaran untuk membantu para penyandang disabilitas. Tetapi yang menjadi masalah adalah beberapa orang juga masih ada yang belum memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, kami juga melakukan tes kepada responden tentang pengetahuan mereka mengenai bahasa isyarat Indonesia. Dan yang mengejutkan adalah 50% dari responden bahkan belum pernah sama sekali mendengar apa itu Bisindo. Tes kecil bahasa isyarat Indonesia yang kami lakukan juga menunjukkan hasil bahwa sebenarnya mereka juga bisa memahami frasa-frasa dasar dari bahasa isyarat Indonesia. Kesimpulannya adalah, secara umum masyarakat Indonesia sudah memiliki kesadaran untuk membantu mereka, para penyandang disabilitas. Tetapi mereka masih belum memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut. Masyarakat juga masih kurang pengetahuannya secara umum mengenai apa itu bahasa isyarat Indonesia. Maka dari itu bahasa isyarat Indonesia ini sebenarnya harus juga dipelajari oleh setiap orang, terutama yang mungkin lebih sering berinteraksi dengan mereka para
mereka yang tunarungu dan tunawicara. Saran-saran yang kami berikan adalah sebagai berikut. Untuk para mereka yang memiliki wewenang seperti pejabat-pejabat, pemerintah, mungkin ya bisa dilakukan mewajibkan pendidikan bahasa isyarat dasar. Lalu juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk para penyandang disabilitas. Lalu juga berikan mereka kesempatan buka lapangan-lapangan pekerjaan yang mungkin bisa mereka lakukan. Lalu untuk masyarakat umum sendiri, ayolah kita naikkan kesadaran kita terhadap keberadaan mereka yang juga sama pentingnya dengan kita. Kita juga harus bisa berani dalam berinteraksi dengan para penyandang disabilitas. Kita juga harus bisa toleransi dan juga mendukung sesama mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.